Dan ini menjadi pendorong investor untuk menjadi invest ke dalam proyek Pi Network. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zaitek di channel Zaitek, channel yang membahas seputar dunia cryptocurrency, Pi Network, dan lain-lain. Apa kabar kalian semua sobat pionir di seluruh dunia dimanapun kalian berada? Admin doakan kalian semua sehat selalu. Jadi pada kesempatan video kali ini, seperti biasa admin ingin memberikan informasi yang baru sekaligus menambah wawasan untuk sobat pionir sekalian ya. Jadi apakah Sobat Pionir masih setia dalam menunggu adanya informasi seputar GCV, adanya seputar Pi Network, dan informasi kripto-kripto lain ya yang akan admin sampaikan? Oke, kita akan masuk saja langsung ke dalam beritanya. Laris manis, investor beralih ke Pi Network, risiko cerdas era keuangan terdesentralisasi. Di tengah dinamika pasar kripto yang fluktuatif, satu proyek justru menarik perhatian investor global secara konsisten, Pi Network. Padahal proyek ini masih berada di fase enclosed mainnet alias belum sepenuhnya terbuka untuk publik. Lalu mengapa semakin banyak investor berani beralih ke Pi Network? Jawabannya terletak pada kombinasi unik antara potensi jangka panjang, pendekatan komunitas, dan risiko yang diperhitungkan secara cermat. P-Network bukan hanya sekedar proyek blockchain baru, tapi merepresentasikan arah baru dalam ekosistem keuangan terdesentralisasi. Alasan investor beralih ke P-Network. Yang pertama, akses awal dengan risiko minim. P-Network membedakan dirinya dari kebanyakan proyek kripto lain karena memungkinkan pengguna untuk menambang Pi langsung dari smartphone tanpa memerlukan perangkat keras mahal. Ini membuka peluang bagi jutaan orang, terutama di negara berkembang, untuk ikut serta dalam revolusi keuangan digital tanpa mengeluarkan modal besar. Bagi investor, ini adalah indikator kuat adanya komunitas yang luas dan solid, yang secara alami menciptakan permintaan di masa depan. Ketika pasar dibuka penuh, mereka yang masuk sejak dini memiliki potensi keuntungan signifikan dan risiko relatif lebih kecil ya. Oke ya, untuk nomor satu ini sangat masuk akal sekali. Kenapa sih Pi Network itu dan investor itu akan masuk secara berbondong-bondong ke dalam proyek Pi Network? Ya karena dalam Pi Network itu hanya memerlukan smartphone untuk menambangnya. Ini termasuk dalam skala revolusioner ya. Bahkan untuk beberapa investor ini mungkin sangat revolusioner mengingat beberapa koin kripto juga masih menggunakan POW atau Proof of Work seperti Bitcoin. Nambangnya itu masih menggunakan komputer dan modalnya itu sangat besar. Lalu yang kedua, kekuatan komunitas sebagai fondasi proyek. Dengan lebih dari 47 juta pengguna global, P-Network telah membangun ekosistem komunitas yang aktif dan loyal. Bukan sekedar jumlah pengguna, tetapi juga tingkat keterlibatan mereka. Terlihat dari partisipasi dalam pengembang aplikasi, barter internal, dan kegiatan sosial yang didukung Pi. Investor melihat komunitas sebagai kekuatan utama dalam mempertahankan nilai jangka panjang. Komunitas yang solid berarti dukungan berkelanjutan terhadap proyek, sekaligus menciptakan jaringan penggunaan nyata bagi token Pi. Yang ketiga, strategi enclosed mainnet, peluang atau tantangan. Sebagian orang mungkin menganggap fase enclosed mainnet sebagai hambatan, tapi bagi investor jeli ini justru peluang emas. Fase ini memungkinkan tim inti Pi menyempurnakan infrastruktur, memperketat keamanan, dan memastikan bahwa hanya pengguna sah yang akan bermigrasi ke mainnet terbuka. Artinya saat Pi akhirnya terdaftar di bursa besar dan bisa diperdagangkan secara global, nilainya tidak hanya akan ditentukan oleh spekulasi, tetapi juga oleh kesiapan ekosistem dan kualitas komunitasnya. Lalu yang keempat, sejalan dengan tren keuangan terdesentralisasi atau DeFi, Decentralization Finance. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia mulai bergerak menuju sistem keuangan yang lebih inklusif dan transparan melalui teknologi blockchain. P-Network dengan pendekatan yang mobile first
dan berbasis komunitas selaras dengan semangat DeFi, mendistribusikan kekuasaan ekonomi kepada individu bukan institusi besar. Investor yang paham tren Web3 dan tokenisasi masa depan melihat Pi sebagai salah satu pionir yang mampu menjembatani pengguna awam ke dunia blockchain dengan risiko yang lebih dapat dikendalikan dibanding proyek spekulatif lainnya. Pi bukan spekulasi buta, tapi risiko yang diperhitungkan. Kenaikan minat terhadap Pi Network bukan sekedar hanya karena hype sesaat. Ini adalah hasil dari kombinasi strategis, pengembangan yang matang, kekuatan komunitas, dan potensi utilitas nyata. Meskipun risiko tetap ada, seperti keterlambatan peluncuran mainnet, terbuka atau hambatan regulasi, investor yang berani mengambil posisi sejak awal melakukannya bukan secara gegabah, melainkan sebagai bentuk investasi berisiko cerdas di era keuangan terdesentralisasi ya. Jadi ada 4 hal yang di headline di artikel kali ini, yaitu alasan investor beralih ke Pi Network. Yang pertama itu akses awal dengan risiko minim ya. Aksesnya gampang, risikonya sangat kecil. Mengingat aksesnya itu hanya menggunakan smartphone saja dan untuk risikonya itu sangat minim sekali karena kita sudah menggunakan wallet dengan frasa sandi ya. Tidak seperti mungkin kebanyakan kripto yang lain. Dan ini menjadi pendorong investor untuk menjadi invest ke dalam proyek Pi Network. Kekuatan komunitas sebagai fondasi proyek juga sama ya. Komunitas kita itu sangat banyak dengan 100 juta unduhan, dengan lebih dari 47 juta pengguna global, yang lebih tepatnya itu kurang lebih 80 juta ya. Dengan 19 juta atau 20 juta yang sudah melakukan proses KYC dan sudah di ACC. Ini juga menjadi standar baru untuk para investor dalam berinvestasi ke dalam koin kripto masa depan. Lalu yang ketiga yaitu strategi enclosed mainnet. Masalah ini memang peluang atau tantangan ya, ini bisa menjadi pedang bermata dua ya. Peluang memang bisa menjadi peluang jika memang investor itu jadi bisa memastikan bahwa hanya pengguna sah yang bisa bermigrasi ke mainnet terbuka. Lalu jika memang menjadi tantangan ya seperti itu ya, seperti membeli kucing di dalam karung. Lalu yang keempat atau yang terakhir itu sejalan dengan tren keuangan terdesentralisasi atau decentralization finance ya. Jadi bagaimana tanggapan Sobat Pionir sekalian mengenai berita terbaru yang baru saja admin sampaikan kepada Sobat Pionir sekalian? Jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa di-share kepada Sobat Pionir yang lain. Bila mana ada Sobat Pionir yang lain belum mengetahui adanya berita terbaru terkait perkembangan berita Pi Network dari channel SciTech. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.